Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Damayanti dengan NIM 21102010028, kelas A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan PPT saya yang berjudul Islam dan Iptek, Operasi Alat Kelamin atau yang lebih dikenal dengan transgender. Perkembangan ilmu pengetahuan modern saat ini adalah tindakan operasi merubah alat kelamin pada manusia. Hal ini telah menjadi isu penting dalam masyarakat karena terjadi pro dan kontra. Kelompok yang paling menentang adalah kelompok agama. Beberapa negara sudah melegalkan tindakan ini sementara yang lain belum. Latar belakang seseorang merubah alat kelaminnya ada dua, yaitu yang pertama, karena merasa sedang berada di dalam tubuh yang salah, di mana perilakunya bertolak belakang dengan alat genital yang dimiliki. Kedua, perkembangan alat genital yang tidak sempurna, itu sebabnya perlu dibuat kajian aksologi terhadap keputusan merubah alat kelamin pada manusia. Transgender adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir, atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang telah ditetapkan sejak lahir. Transgender tidak mengacu pada bentuk spesifik apapun ataupun orientasi seksual orangnya. Seorang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, atau biseksual. Menurut diagnosa medis konvensional, transseksualisme adalah salah satu bentuk gender dysphoria atau kebingungan gender. Gender dysphoria adalah sebuah term general bagi mereka yang mengalami kebingungan dan ketidaknyamanan tentang gender kelahiran mereka. Faktor penyebab operasi dan penyuburan kelamin. Yang pertama, psikososial. Seseorang yang mengalami kelainan psikis dan sosial sehingga dapat tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat normal, serta kadang mencari jalannya sendiri, seperti melacurkan diri menjadi waria atau melakukan homoseks dan lesbian. Adapun dari perilaku tersebut didapat dari perlakuan orang tua yang menginginkan anak laki-laki tetapi diberikan anak perempuan sehingga orang tua memberikan perhatian anak tersebut, seperti anak perempuan mulai dari pakaian hingga perilaku. Pada kasus transseksual, karena keseimbangan hormon yang menyimpang atau bawaan, menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekatkan kecenderungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang. Yang kedua, genetik. Adanya ketidakseimbangan hormonal yang terjadi pada hormon yang pada masa pubertas tidak mengalami perubahan yang tidak seharusnya. Selanjutnya, jenis dan hukum operasi perubahan dan penyempurnaan alat kelamin. Operasi penggantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal. Yang pertama, penyakit yang muncul akibat faktor psikologis dan kejiwaan. Karena salah dalam pola asuh sejak kecil atau pergaulan yang salah. Penanganannya bukan dengan cara operasi kelamin kejiwaan lah yang harus ditangani dan disembuhkan. Islam sejak dini telah mengajarkan kepada kita untuk memisahkan tempat tidur laki-laki dan perempuan ketika sudah berumur 10 tahun. Tujuannya agar mereka tidak berkepribadian ganda di kemudian hari. Pada dasarnya Allah telah menciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Quran surat At-Tin ayat 4. Yang kedua, waria yang disebabkan adanya perbedaan keadaan psikis dan fisik. Hal ini digambarkan seperti ketidaknormalan sistem tubuh atau terjadi percampuran hormon laki-laki dan perempuan yang berakibat munculnya perasaan dalam dirinya yang berbeda dengan fisik tubuhnya. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, bahwa operasi ganti kelamin untuk orang yang keadaannya seperti ini tetap tidak diperbolehkan.
Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dasarnya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang telah disebutkan. Pendapat kedua, bahwa operasi ganti kelamin untuk orang yang keduanya seperti ini dibolehkan, adalah pendapat sebagian kecil ulama kontemporer. Penyebab diharamkannya operasi ganti kelamin secara umum atau dalam keadaan normal. Yang pertama, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tersebut dalam Quran surat An-Nisa ayat 119. Ketika menafsirkan ayat di atas, Ibnu Abbas, Anas Ikrimah, dan Abu Soleh bahwa yang dimaksud merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah mengebiri, mencongkel mata, serta memotong telinga. Sedangkan Imam Qurtubi dalam tafsirnya dengan menukil perkataan Qadi bahwa seseorang yang mempunyai jari-jari tangan lebih dari 5 atau daging tambahan di dalam tubuhnya, maka tidak boleh dipotongnya karena termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah, kecuali jari-jari tangan atau daging tambahan tersebut terasa sakit menyebabkan menderita, maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan untuk memotongnya. Yang kedua, operasi ganti kelamin termasuk dalam kategori menyerupai jenis lain yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan bahwa yang dilarang dalam masalah ini adalah menyerupai jenis di dalam berpakaian, berhias, bertutur kata, dan cara berjalan. Imam Nawawi menyatakan bahwa waria ada semenjak lahir tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena mereka tidak bisa meninggalkan gaya-gaya tersebut yang dibawanya dari lahir, walaupun sudah diobati berkali-kali, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Berikut referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan PPT. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.